Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan hari ini. Atau topik bagian firman Tuhan bagi kita itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Yang kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 dan juga ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6 dan juga ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, 2 tahun terakhir ini seluruh dunia mengalami satu persoalan yang besar berupa penyakit yang kita kenali dengan namanya coronavirus. Dan ini menyebabkan krisis di berbagai segi kehidupan manusia, baik itu segi ekonomi, sosial, kesehatan, religius, dan lain-lain. Banyak orang yang mengeluh dengan situasi ini karena kondisi atau keadaan yang semakin tidak menentu, semakin sulit, serta mengkhawatirkan. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus sekalipun dalam krisis. Karena Allah tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami krisis dalam hidup kita. Tetapi Dia berjanji menyertai dan memberi kekuatan dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam hidup kita. Kita perlu selalu belajar untuk melihat setiap krisis atau masalah yang terjadi dalam hidup kita ini dalam cara pandang Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu ajaib bagi orang yang mempercayai dan mengandalkannya. Karena itu saudara, kita mau belajar dari teks firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu di tengah krisis hidup ini. Bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan itu di tengah krisis hidup yang kita alami ini. Ada 2 hal di sini yang saya mau tekankan tentang kunci mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Dalam renungan kita hari ini, kita mau belajar dari Nabi Elia dan juga janda Sarfat yang taat kepada perintah Tuhan di tengah krisis yang terjadi pada saat itu, di mana Elia mengalami ancaman dari Raja Ahab dan hendak membunuh Nabi Elia. Ada kelaparan dan kekeringan yang melanda negeri itu dan anak janda Sarfat yang kita akan lihat di dalam teks ini yang sakit keras dan akhirnya meninggal. Tetapi dalam semua situasi krisis ini, Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan. Dalam ayat 3-6 tadi yang kita sudah baca, Allah menyuruh Elia untuk pergi dan bersembunyi dari Raja Ahab. Dan Elia melakukan seperti firman Tuhan kepadanya. Dan dampak ketaatan Elia ini, saudara,
kita melihat pemeliharaan Allah itu ajaib baginya. Allah memelihara dengan aman di tempat persembunyiannya. Bahkan di situ dikatakan Allah memerintahkan burung gagak membawa roti dan daging sebagai makanannya. Luar biasa, bukan? Tuhan memelihara hambanya yang taat dan setia kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 3-6. Tuhan juga mempunyai banyak cara menolong dan memelihara kita di tengah krisis. Yang penting, kuncinya bagi kita adalah taat kepada perintah Tuhan saja. Dan kita coba mau melihat dari teladan janda Sarfat ini, saudara. Dikatakan di situ, demikian juga dengan janda Sarfat, bahwa ketika krisis kelaparan melanda dia dan anaknya, dan juga ketika anaknya sakit keras, bahkan sampai meninggal. Tetapi karena dia taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan Nabi Elia kepadanya, maka dia mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis yang dihadapi. Dan dampak dari ketaatannya ini juga kita melihat bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli itu tidak habis dan tidak berkurang seperti yang firman Tuhan katakan melalui perantaraan Nabi Elia. Anaknya yang tadinya sudah mati, tapi oleh karena dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka anaknya hidup kembali. Saudara, ketaatan itu bukan hanya kunci untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis. Tetapi ketaatan itu juga merupakan kehendak Allah bagi setiap orang. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan Yesus adalah teladan ketaatan yang sempurna bagi kita semua. Yang kedua, kunci kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis adalah tetap menjadi berkat di tengah krisis. Saudara, jika kita melihat teks ini, janda Sarfat di tengah krisis yang terjadi, dia bisa tetap menjadi berkat bagi Nabi Elisa. Dalam ayat 10-15, ketika Nabi Elisa meminta air minum dan roti, dia memberikannya dan melakukan seperti yang Elia katakan di dalam ayat 15a tadi. Padahal kita tahu janda dan anaknya ini tinggal menunggu mereka mati karena persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Tetapi karena ketaatannya dan dia tetap mau menjadi berkat, dia mau mendahulukan pekerjaan Tuhan, yaitu menolong, memberkati Nabi Elia. Maka dia dan anaknya mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis yang ada. Apabila kita berjalan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita dan membukakan pintu kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saat dalam situasi krisis melanda, memang setiap orang akan berpikir untuk mengelola keuangannya sehemat mungkin agar semua kebutuhannya tercukupkan. Dan itulah teori yang dunia punya dalam keadaan kekurangan atau ketika dalam keadaan krisis. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita saat ini supaya kita bisa tetap menjadi berkat sekalipun hal itu tidak masuk logika kita oleh karena krisis yang kita alami. Jika kita melakukannya, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga, bahkan yang tidak kita pikirkan, disediakan Tuhan bagi kita. Kita akan mengalami mujizat Allah dalam hidup kita, seperti yang dialami janda Sarfat ini.
Satu hal yang perlu kita ingat, saudara, bahwa pastikanlah untuk mempercayai Sang Penyedia, yaitulah Tuhan, dan bukan kepada persediaan. Karena sungai-sungai akan kering, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan sumber daya untuk memelihara dan memberkati kita. Dan sebagai penutup perenungan kita hari ini, jika kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis hidup yang kita alami, maka ingatlah yang pertama, taatlah kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, tetaplah menjadi berkat sekalipun dalam krisis. Karena Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara. Biarlah ini boleh memberkati kita dan menolong kita untuk tetap mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis hidup yang kita alami.